Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berita 5 kembali hadir menemani aktivitas Anda di malam hari ini, Senin 3 Februari 2014. Bersama saya Mida Fitri, inilah Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, meskipun banjir di sebagian wilayah sudah mulai surut, namun sedikitnya masih ada 66 desa di 17 kecamatan masih tergenang air. Jumlah pengungsi pun masih ada sekitar 35.753 jiwa. Guna membantu para korban, BPBD Pati terus menyiapkan stok logistik. Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Pati hari Senin, luas wilayah banjir mulai berkurang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pati, Triharyono, mengatakan berkurangnya wilayah banjir, jumlah pengungsi pun mulai berangsur berkurang. Hingga hari Senin, 66 desa di 17 kecamatan masih tergenang air. Pemukiman yang tergenang seluas 240 hektar. Area pertanian 9.953 hektar. Jumlah pengungsi masih ada 35.753 jiwa. Dapur umum pun masih didirikan di 6 lokasi. Pak, untuk perkembangan korban banjir sampai hari ini, Pak? Perkembangan korban banjir sampai data kemarin sore itu masih ada sekitar 66 desa yang tergenang di 17 kecamatan. Untuk penduduk yang mengungsi itu di penampungan sampai saat ini masih 18.000 kurang lebih, kemudian yang di tempat saudara-saudaranya atau yang sudah kembali pulang sebanyak 17.000 lebih sedikit. Pihaknya menambahkan, hingga hari ini bantuan logistik dari berbagai kalangan masih berdatangan. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah kebutuhan para korban pasca banjir nanti. Sehingga pihak BPBD masih menyiapkan stok logistik yang akan disalurkan kepada para korban pasca banjir nanti. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pasca banjir yang melanda di wilayah Kabupaten Pati, Kepala Dinas Pendidikan setempat memerintahkan kepada kepala sekolah yang sekolahnya menjadi korban banjir yang berdampak pada sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar yang rusak atau hilang untuk segera melakukan inventarisasi. Sembari melakukan bersih-bersih sekolahan yang menjadi korban banjir, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Sarpan, memerintahkan kepada para kepala sekolah untuk segera melakukan pendataan terkait dengan kerusakan buku maupun barang-barang elektronik yang rusak, dampak dari banjir yang melanda Kabupaten Pati beberapa waktu terakhir. Ditemui Senin pagi di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Sarpan, mengaku telah menginstruksikan kepada para kepala sekolah yang sekolahnya menjadi korban banjir untuk segera melakukan pendataan. Untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Pati maupun instansi terkait di pusat. Ya, terima kasih dari TV Simpang 5. Dengan adanya banjir di Kabupaten Pati yang melanda 17 kecamatan, termasuk di dalamnya adalah kondisi sekolah yang boleh dikatakan lumpuh dari kegiatan rusak belajar mengajar, maka Dinas Pendidikan mengambil langkah-langkah yang pertama ketika terjadi banjir adalah mengutamakan keselamatan siswa dan gurunya, karena memang ada sekolah di kota tetapi muridnya ada yang berdatangan dari luar kecamatan. Bahkan kota Pati sendiri, SMP 1 Pati juga dilanda banjir sampai dengan 2 kali. Sehingga untuk mengatasi itu, tiap-tiap sekolah sudah saya instruksikan agar mengutamakan keselamatan anak dan guru, sehingga ada beberapa sekolah yang diliburkan. Sampai kapan libur itu amat bergantung kepada situasi dan kondisi air. Jadi ada yang liburkan 2, ada yang 3 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu. Banjir yang melanda Kabupaten Pati sejak pertengahan bulan Januari ini berdampak terhadap diliburkannya para siswa yang menjadi korban banjir maupun sekolahnya yang juga terendam banjir, hingga dipastikan kondisi air di dalam kelas surut sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Endi Smardiono, Simpang 5 TV melaporkan.
Pemirsa, para korban banjir dihadapkan pada permasalahan sulitnya mendapatkan air bersih. Seperti yang terlihat di Desa Minto Mulyo Jakenan, untuk keperluan konsumsi, warga hanya mengandalkan air sumur yang tercemar. Bahkan untuk keperluan mandi dan mencuci, warga setempat menggunakan air banjir yang menggenangi permukiman mereka. 2 pekan lebih banjir melanda wilayah Kabupaten Pati dan hingga kini baru beberapa wilayah saja yang surut. Warga pun dihadapkan pada permasalahan yang tak kalah serius, yakni sulit mendapatkan air bersih. Akibat lamanya banjir yang menggenangi pemukiman membuat sumur milik warga pun menjadi tercemar. Seperti yang terlihat di Desa Minto Mulyo, Kecamatan Jakenan, untuk keperluan konsumsi, warga terpaksa mengandalkan air sumur yang sudah tercemar. Bahkan untuk keperluan mencuci, warga menggunakan air genangan banjir. Sukar, salah satu warga, mengatakan hal tersebut terpaksa dilakukan karena sulit mendapatkan air bersih. Pak, dengan kondisi banjir ini untuk air gimana, Pak? Wah, sulit sekali, Mas. Kalau mandi cuma air ini aja. Gitu. Kalau untuk minum bantuan dari pemerintah, dari orang-orang yang mampu membantu tuh. Gitu. Pihaknya berharap kepada pemerintah agar memberikan bantuan air bersih kepada korban banjir. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Berita 5. Informasi lain akan kami sampaikan usai pariwara berikut ini.